Oke guys, kembali bertemu bersama kita di Connect Sabda Channel ya. Kali ini kita guys akan berbagi tentang tutorial cara pendaftaran prakerja ya. Yang belakangan ini santer sekali dibicarakan oleh banyak orang ya. Di sini kita akan berbagi tutorial cara pendaftaran prakerja dan penjelasan tentang apa sih itu prakerja, dan ada beberapa langkah hingga mulai dari pendaftaran sampai ujian. Langkah-langkah apa saja itu, ada 4 langkah. Nah, itu akan kita kupas di sini, kita bahas. Oke guys. Nah, sekarang tetap ikuti ya tutorialnya yang akan kita mulai, tapi jangan lupa untuk subscribe. Oke guys. Oke, mari ikuti kita untuk melakukan tutorial cara pendaftarannya. Check it out. Oke guys, sekarang kita akan melakukan tutorial pendaftaran prakerjanya guys ya. Jadi kita menggunakan dari HP aja, itu tidaklah terlalu sulit, mudah saja ya guys ya. Jadi kita di sini akan berbagi bagaimana cara mendaftar prakerja melalui handphone ya. Nah, sekarang kita masuk ke Google-nya untuk memasukkan situsnya ya, situsnya prakerja.go.id ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, maka pilihlah dashboard ya, dashboard. Nah, di sini kita akan sedikit berbagi apa sih itu prakerja ya. Nah, prakerja itu adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk para pencari kerja ya. Nah, langkah pertama syaratnya itu sebelum mendaftar pastikan diri kamu warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun, sedang tidak menempuh pendidikan formal ya, atau sedang bersekolah SMP, SMA, atau sedang berkuliah. Nah, sekarang masuk langkah kedua. Langkah kedua, tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki ya. Jadi pada saat ujian kamu boleh menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas, pensil, pulpen ya untuk menyelesaikan soal. Karena ujiannya secara online, kamu boleh mengerjakannya dari rumah masing-masing. Langkah ketiga, pastikan kamu mengikuti dan menyelesaikan semua kelas pelatihan yang kamu pilih ya. Jadi harus kita selesaikan apa yang diminta pada kelas pelatihan yang harus kita selesaikan. Langkah keempat, kita akan mendapatkan juga belajar gratis, dapat insentif pula dengan kartu prakerja, raih masa depan yang lebih cerah. Oke guys, setelah sedikit informasi tentang apa sih itu prakerja ya. Jadi oke, kita back kembali. Nah, sekarang kita masuk ke login pendaftarannya. Yang pertama, masukkan alamat emailnya ya. Masukkan alamat emailnya. Nah, setelah sudah masuk alamat emailnya, maka kita masuk ke password. Lalu passwordnya kita konfirmasi ulang ya, verifikasi ya. Oke. Nah, setelah itu ya, nah ini dia ketika setelah terdaftar ya, maka kita tinggal, nah ini kita masukkan ulang sekali lagi ya, Gmail, password dan konfirmasi passwordnya ya. Kita login ya, kita login masuk. Nah, ini dia data-datanya ya, alamat emailnya, nama lengkapnya sudah tertera
sesuai yang diminta, maka kita masukkan alamat kita sesuai yang ada di KTP ya. Jadi apa nama alamat yang di KTP itulah yang kita cantumkan ya. Pasar satu ini tanggal lahirnya salah ya. Alamat domisili sesuai KTP itu dusun 2 Damuli Kebun ya. Damuli Kebun. Oke, sabar ya, salah ketik ya, Damuli Kebun. Oke, Damuli Kebun ya. Dusun 2 Damuli Kebun. Nah, sekarang kita masuk ke provinsi. Nah, kita pilih provinsi sesuai domisili provinsi yang kita pakai ya. Untuk kita tinggal Sumatera Utara, kita masuk ke kabupaten apa tempat kita tinggal sesuai di KTP. Sini Labuan Batu Utara. Lalu masuk lagi ke kecamatannya, pilih kecamatan di mana kita tinggal. Nah, kecamatan Kuala Selatan ya. Sudah. Lalu kita masuk ke jenis kelamin ya. Pilih jenis kelamin kita ya. Pilih pendidikan terakhir ya yang ditamatkan. Lalu kita isi status perkawinan ya. Kalau sudah kawin dibuat kawin, kalau belum dibuat belum. Nah, kalau kawin buat juga berapa jumlah tanggungan. Nah, status kebekerjaan ya, tidak bekerja ya. Lebih tepatnya pilih tidak bekerja ya. Karena itu alasan kita untuk bekerja. Lalu di situ topik pelatihan yang ingin kita ikuti, ada pilihannya masing-masing ya. Di sini kita pilih perkantoran sebagai satpam, parkir, resepsionis atau jasa kebersihan ya. Nah, sekarang kita masukkan file KTP ya, sesuai yang diminta dengan ukuran maksimal 2 MB ya. Oke.